Ya, teman-teman, hari ini tanggal 21 bulan Februari ya, tahun 2025, kita akan update lagi emiten punya teman-teman. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang senantiasa berkomentar. Tanpa ada komentar, mungkin channel ini tidak akan berkembang karena yang saya bahas itu adalah emiten punya teman-teman sendiri. Tidak ada rekomendasi. Tidak ada rekomendasi, teman-teman. Tidak ada apapun, teman-teman, selain di YouTube ini. Terus kepada yang telah memberikan subscribe, terima kasih ya. Yang lama juga luar biasa. Terus yang telah memberikan support baik like, nge-share video juga terima kasih ya. Terus yang telah mendoakan saya juga terima kasih. Mudah-mudahan teman-teman dan keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Serta yang telah memberikan super tank ya, terima kasih. Mudah-mudahan super tank teman-teman diberikan dikalikan 10 kali lipat dan dikembalikan lagi kepada teman-teman. Oke, nanti mungkin teman-teman yang akan kita bahas yang baru-baru mungkin agak lumayan kita antrian dikit teman-teman ya. Dari Bro Sop nih ada Emang gitu ya. Terus dari Bro Andra ada apa nih? Oh, yang elite itu ya, yang elite saya sudah mulai di up. Dari Bro Jones ya, TA untuk GPSO dan lain sebagainya ya. Dari Bro Longsong Meng, terima kasih Bro Longsong Meng ya, senantiasa hadir. Dari Bro Lukman Hakim, terus dari Zulkifli, dari Cam Bro Cam Busman nih yang membeli FUTR sejak IVO, luar biasa nih, untungnya luar biasa. Teman kita itu bertahan dari sejak di FCA kan sampai sekarang harganya sudah mulai bagus gitu kan. Dia teman kita terus bertahan. Bro camping, silahkan istilahnya di komentar pengalamannya, silahkan teman-teman di share buat teman-teman yang lain ya. Oke teman-teman, mungkin seperti itu ya untuk pembukaannya. Nanti kita bahas teman-teman yang lain karena sudah mulai ada beberapa MPT. Mudah-mudahan bisa kebahas semua ya hari ini ya. Hari ini di Sabtu Minggu ini mudah-mudahan bisa kebahas semua. Oke, kita mulai dari IHSG kita teman-teman ya. IHSG kita ternyata hari ini hijau teman-teman, tapi tidak sehijau masukan daripada Foren teman-teman. Foren cenderung keluar 683 miliar teman-teman ya. Berapa? 683 miliar ya, si Foren 683 miliar. Sekarang IHSG kita di level 6.803 plus 15 poin teman-teman ya. Terus kenaikannya 0,22% ya. Jadi sudah tiga hari ini dia dibikin rata teman-teman ya. Mudah-mudahan sih kalau kelihatannya saya masuk lagi menuju ke atas teman-teman, artinya mungkin sebentar lagi lah teman-teman si IHSG ini bisa up ya. Mudah-mudahan nunggu bulan Juni Juli lah, sampai bulan Juli semenjak ada pembagian dividen. Sebelumnya mungkin ya si IHSG kita akan up lah teman-teman. Yang penting sebenarnya bikin tangga sekarang aja teman. Bikin tangga sekarang nih, step 1, step 2, nih step 3 aja teman-teman. Bisa naik di sini ya, level sini aja teman. Di MA20-nya aja cenderung bagus teman-teman IHSG kita. Ya mungkin bisa melewati gunung bukan gunung, bukit dikit ini aja si hasil kita akan up teman-teman ya. Walaupun pembuangan daripada bandar Foren cenderung masif teman-teman ya. Dan ternyata hari ini 8,7 triliun sangat sedikit teman-teman ya. Mungkin si Bay kurang senang dengan transaksi hari ini gitu ya. Minimal 10 triliun harusnya teman-teman ya. Dikalikan 0,1 rupiah aja kan lumayan teman-teman, 0,01 ya. 8 triliun di 0,01 kan luar biasa pemasukan untuk BI gitu kan, dari admin seperti itu. Pemasukan pajak juga kan lumayan dari sini juga ada kan teman-teman ya. Jadi kita itu sebenarnya sebagai pahlawan bursa juga ya, apalagi yang scalping teman-teman, itu pahlawan bursa luar biasa. Pemasukan terhadap pajaknya ada gitu teman-teman ya, karena setiap fee itu kan ada pajaknya teman-teman. Oke, seperti itu teman-teman ya. Kita coba untuk membangun negeri teman-teman dengan jual beli, asal jangan terlalu banyak atas teman-teman ya. Kita mulai dari BBRI teman-teman ya, karena BBRI adalah salah satu penopang dari IHSG kita ya. Ada 4 bank teman-teman, kita akan bahas 4 bank ketika pembahasan ya. Oke, BBRI turun teman-teman ya, turun 0,51% atau 20 poin. Dan per hari ini si Foren keluar 183,3 miliar. Kita lihat, cek sini siapa yang keluar. Dan bandar lokal pun 532 keluar teman-teman ya. Kita cek untuk tanggal Forennya, kita cek tanggal 21.
Ada siapa yang foreign ada keluar, ada DX yang masuk, CC, KZ, AK yang masuk sama ZP. Oh, ada XL foreign teman-teman masuk ke sini ya. Walaupun sedikit tapi XL foreign sudah mulai masuk. Si RX sama si BK cenderung keluar teman-teman ya, sama si AG sama si BP. Ini cenderung broker bagusnya keluar sama RX, YU, BB ya, sama BK keluar ya. AK masuk teman-teman 22 miliar ya. Jadi saya pikir sih ini asal jangan lewat sinilah teman-teman 3851. Ini juga sudah mulai ada tarik-tarikan kan, sudah mulai ada tarik-tarikan atas bawah. Mudah-mudahan ditahan ya biar bikin step 1, step 2 karena kecenderungan si BBRI ini adalah loncat kodok baik ke bawah ataupun ke atas. Nah, ini kembali tidak normal jalan teman ini. Candle hijau 2 ini nggak normal. Kenapa nggak normalnya? Karena dia tidak loncat kodok gitu kan. Padahal kalau BBRI itu harusnya loncat kodok teman-teman. Seperti itu ya. Makanya ya, ini sudah mulai normal lagi nih. Mungkin besok ke atas ke angka 4023 karena langsung seperti itu. Makanya saya pikir sini kalau dia ditahan di angka sekarang aja udah step 3 teman-teman. Step 3 sudah mulai uptrend teman-teman ya. Oke, secara TA seperti itu teman-teman ya. Isiannya seperti itu juga teman-teman, masih cenderung si foreign ini keluar teman-teman ya. Lanjut ke emiten berikutnya ada BMRI ya. BMRI. Ini mudah-mudahan suaranya bagus lagi teman-teman ya. BMRI pas di seekor menimbulkan seekor merah teman-teman, seekor hijau ya, dan dia juga sudah mulai loncat kodok lagi, berarti sudah normal kembali teman-teman ya. MA10 lagi menuju ke tengah, cenderung didorong dari bawah teman-teman, tapi per hari ini 126 miliar foreign keluar, tapi si RX sudah mulai masuk teman-teman ya. Oke lah si YU sama si BB keluar, tapi si RX sama si BK masuk, pertanda baik teman-teman ya. Walaupun terdeteksi 126 miliar si foreign keluar. Begitupun bandar lokalnya keluar 220 ribu lot ya. Tapi kalau secara karena sih mudah-mudahan sih ditahan ya di angka sekarang, karena kecenderungan kemarin aja BMRI aja bikin si ekor hijau teman-teman, si ekor hijau. Ini suatu saat dia akan kembali lagi ke sini, maka saya akan terus biarkan aja, tidak akan saya hapus teman-teman, biar saya tidak nyari lagi support untuk bawahnya ataupun tanda-tanda penurunan untuk ini. Semuanya PR harus dikerjakan sama mereka ya teman-teman, sama si bandarnya. Mudah-mudahan tidak terjadi sampai ke bawah ya. Mudah-mudahan ditahan di harga sekarang teman-teman untuk BMRI ini. Karena kalau sudah lihat sih benar-benar si bandar foreign dan lokal cenderung keluar teman-teman ya ini. Tapi mudah-mudahan bisa ditahan lah teman-teman di angka sekarang BMRI ini ya. Lanjut ada BBNI teman, BBNI ya. BBNI kita cek. BBNI juga sudah berjalan dengan normal, kemarin si kepala kembar keluar. Nah, ini tanda-tanda kenaikannya sudah dilihatkan dengan gap teman-teman ya. Ini ada kenaikannya. Hati-hati area penurunan untuk menutup gapnya kembali teman-teman di angka 4250-an teman-teman. Dan berhari ini 136 miliar foreign keluar ya. Di sini ada si BKCC KZ yang masuk, tetapi si AK TP ZP YU sampai BB keluar teman-teman ya. Ini lumayan besar juga hari ini teman-teman keluarnya ya. Si BBN ini untuk foreignnya ya. Tapi cenderung seperti dijagain teman-teman, mudah-mudahan tidak lepas ya. Kalau dia lepas daripada ini teman-teman ya, atau 4246 bisa ke bawah lagi teman-teman. Padahal ini sudah bikin step ya. Ini kalau dia ada pantulan besok teman-teman ya, hari aktifnya kemungkinan bisa naik ke angka 4460-an ya, ataupun mungkin bisa nerobos langsung ya, karena si BBN ini bisa menerobos sampai 5% lah teman-teman ya. Ini bisa jadi step kedua atau step 1, step 2 di sini kalau ada pantulan ya. Tapi sini ada area penurunan, lebih baik diturunin dulu lah ya sampai 4200 dulu ya. Biar agak enak aja nutup sedikit teman-teman, biar gapnya terlalu banyak untuk ditutup ya. Ini juga sama peninggalan si ekor merah itu peninggalan untuk ditutup kembali mungkin teman-teman ya. Mudah-mudahan tidak lepas daripada 4060-nya. Oke, BBNI sudah, terus lanjut ke BBCA teman-teman ya. 4 bank. Ini kalau isu dan antara tenang aja teman-teman, kita bahasnya nanti ya untuk isu-isu itu ya. Nah, ini si BBCA juga meninggalkan si ekor hijau teman-teman. Ini sudah rata teman-teman sejak tanggal berapa nih? Tanggal 6 ya. Tanggal 6 Februari rata di situ. Tapi si MA10 lagi menuju ke bawah juga, maka mudah-mudahan sini ditahan di area sini aja teman-teman, gak kemana-mana lagi. Dan per hari ini 98,9 miliar
si Poren keluar teman-teman, tapi di sini si EU RX sama Kajat keluar teman-teman, menyisakan si AK sama si JP masih tertinggal 307 miliar. Si AK sudah mulai nahan teman-teman ya, bagus teman-teman. Dan BBCA ini diambil sama bandar lokal teman-teman. Kita lihat bandar lokal siapa yang ngambil, ada si SQ sama si CC teman-teman muda, tapi si BB sama si AG keluar ya. Aduh ini teman-teman ya, nggak jadi masalah teman-teman ya. Yang penting dia tidak lepas daripada harga sekarang, mungkin cenderung akan baik-baik saja. Mudah bisa tembus lagi ya MA 10-nya biar nggak terlalu terlalu dalam. Ini 20%-nya belum ketembus teman-teman si BBCA ini ya. Jadi kalau 20% istilahnya penurunannya tercapai, nanti teman-teman bisa ngukur lagi sekitar dari harga paling tinggi itu sekitar 20%. Tunggu aja di situ, mungkin bisa langsung cicil di situ teman-teman. Juga usah nyicil sembari berjalan kalau sudah tahu penurunannya ke harga segitu ketika market seperti ini teman-teman ya. Oke, untuk BBCA ya masih posisi downtrend, MA sebelum masih di bawah, di atas kanan dan lagi menuju ke bawah. Lanjut ada gula teman-teman ya, punya teman kita gula nih. Gula, kita lihat gula, tanda kenaikan kemarin ditembus teman-teman ya, cuman diturunkan lagi teman-teman hari ini ya. Ini dia ada gap bukan sih ini? Kita cek ke atas, ini gap bukannya? Kalau gede mah enak teman-teman. Oh ternyata ini bukan gap, tapi dia adalah si ekor hijau teman-teman ya. Mudah-mudahan tidak tembus ini karena si MA 10 lagi menuju ke bawah. Nah ini tanda-tanda kenaikan juga sudah dilihatkan sama dia teman-teman nih, di area sini ya. Tanda-tanda kenaikannya di area 332. Cuman secara kandas sih dia lagi menuju ke bawah dulu teman-teman ya. Perhatikan ya. Tapi si bandar lokal sama si Poren sebenarnya masih ada di dalam teman-teman ya, masih ada di dalam. Perhatikan ketika bandar Poren tanggal 31 Januari dia ngambil keluar sedikit. Bandar lokal juga ngambil dari tanggal sini teman-teman. Nah, sini ya, ngambil bandar lokal yang paling besar di sini nih, di angka 20 di tanggal 24 Desember ngambil, ada pembuangan ngambil lagi, cenderung dia ngambil dan ada pembuangan sedikit. Jadi pembuangan hanya sedikit aja. Dibanding dengan pengambilannya lebih besar pengambilannya teman-teman ya. Target untuk kenaikan saya di 375 dan ini kenaikan sementaranya di angka 343 teman-teman. Ada area penurunan yang kemarin di angka 313 sama di angka 279 ya, hati-hati aja di situ teman-teman ya. Ada si ekor hijau di sini ya. Mudah-mudahan sih ketembus lagi ekor hijaunya, menjadikan si gula ini bisa ada pantulan lah dari sini teman-teman ya. Kalau jeblos ya bisa ke angka sini teman-teman, bisa ke angka 278-an ya. Oke teman-teman, untuk gula kemarin sempat naik tinggi ya. Target saya sini teman-teman 500 bisa teman-teman ya. Kalau 500 lagi bisa lah. Nah ini teman-teman kita sudah pada, kemarin ada yang nyangkut kan ya, di harga lumayan tinggi, sekarang sudah kejemput mungkin ya. Nah selamat yang sudah kejemput teman-teman ya kemarin ya. Nah kalau yang mau beli nanti aja teman-teman, kemarin MA 10 di bawah udah bagus ya. Tinggal tunggu aja MA 10 di bawah kanan lagi menuju ke atas. Kalau kemarin kan lagi menuju ke bawah, ini lagi menuju ke atas. Karena dia meninggalkan jejak penurunan di angka 314 teman-teman ya. Kita lihat untuk gula ini posisi ya. Posisi si gula. Jangan 10 tahunan ya, 3 tahun cukup nggak 3 tahunan? Ah cukup 3 tahunan. 254. Ini lagi di apa namanya? Lagi diserahkan kepada market teman-teman, artinya lagi diturunkan ya. Tunggu aja mungkin area-area 254 ada nggak saya penyertaan di enggak? Nah di sini 278 teman-teman ya. Ini posisinya lagi turun soalnya teman-teman, MA10 masih menuju ke bawah. Makanya kalau di sini jebol teman-teman, berarti dia mau menuju ke arah sini 278 ya. Nanti kalau mau average tunggu aja MA10 yang di bawah, karena seperti halnya sini teman-teman, kalaupun gagal, soalnya nanti teman-teman ngambil di sini teman-teman ya, di 328 contoh gitu ya. Nah kita teman-teman ukur aja di sini berapa persen. Nah 15% saya belum tentu ngambil. Kita akan tunggu di 20%-nya mungkin teman-teman ya. Kalau dia dikasih 20%-nya, nah di sini contohnya, nah 20% di sini ya. Saya tidak akan ngambil dulu, tapi akan nunggu lagi nanti si MA 10-nya di bawah kanan seperti ini lagi. Tapi lagi menuju ke atas, tung. Nah baru saya ngambil average di situ. Mungkin average saya di sini di angka 297-an. Nanti kalau ada kenaikan sementara bisa kejemput. Maksud saya seperti itu teman-teman. Kenapa saya bilang sekitar 20%. Kalau sekitar 15% kan kalau di arah aja, kalau ini kan pernah arah teman-teman, ada dem masih bisa kejemput kan.
Maksud saya seperti itu teman-teman. Jadi dia punya kesempatan beberapa kali arah, artinya setengah aja masih bisa kejemput seperti itu teman-teman. Makanya saya suka menunggu emiten-emiten itu yang 20% turun ke bawah. Tapi saya belinya kemungkinan di sini saya tidak akan beli teman. Kenapa? Karena belum murah gitu kan. Saya cenderung nanti setelah ini baru teman-teman saya berpikir dulu. Saya berpikir oke, di sini sudah menyentuh harga bawahnya. Contohnya di harga sini cuma harga bawahnya. Udah tinggal tunggu aja. Ketika di 25 di 27 berapa nih? 278 dia MA10-nya di bawah kanan dan menuju ke atas. Saya baru entry karena posisinya sudah mulai di bawah. Nah, ketika dia di bawah ke bawah lagi, contohnya ke harga murahnya ke angka 147, saya akan tunggu lagi 20%. Nanti tunggu lagi MA10 di bawah kanan, mungkin nanti harga saya ada di angka sini, teman-teman, di angka 189. Nah, ketika di bawah ke bawah lagi, bakal kan sudah murah banget ya gitu kan, baru saya average lagi sekitar 20% lagi. Setelah itu saya stop, berhenti. Kenapa? Mungkin average saya ada di angka murahnya di 157, maka saya bilang udah, saya sudah di harga murah, di bawah ke bawah lagi silahkan gitu kan, tapi saya punya di harga murah gitu teman-teman ya. Jadi saya tinggal tunggu aja. Habis itu ya pasti ada kenaikan lagi karena cenderung kembali aja di up teman-teman, di up ini lagi dikembalikan lagi ke marketnya, ke istilahnya ke teman-teman kita yang ngambil gitu kan, sambil berjalan, karena mungkin sedikit demi sedikit sudah mulai diambil sama Bank Loka dan Foreign teman-teman ya. Tunggu smart money masuk teman-teman ya. Smart money sudah mulai masuk nih ya. Smart money sudah mulai masuk, biasanya ada tanda-tanda kenaikannya. Nah, tinggal tunggu aja nanti smart money yang agak tinggi dikit. Biasanya kalau agak tinggi dikit suka di up teman-teman ya, suka di up. Hal sini ya. Ada tinggi dikit langsung di up. Oke. Bandar Loka dan Foreign juga cenderung ngambil teman-teman ya. Kalau teman-teman perhatikan di sini nih. Nah, di sini nih. Tanggal 31 Januari. 31 Januari. Ya, di sini ada CC teman-teman ngambil 10.000. Kita groskan, CC baru jual 7.000, 17.000 ngambil, jual 7.000, artinya sisa lumayan teman, sekitar 10 ribuan ya. Lumayan kan teman-teman kan? Nah, seperti itu. Jadi si CC sudah mengakumulasi lagi. Mudah-mudahan dengan smart money masuk, CC sudah mulai ada, bisa di-up kembali. Dan si bandar lokal sudah ngambil jauh-jauh hari teman-teman ya. Sudah mulai dari bulan apa nih? Nah, dari tanggal 24 Desember. Kita cek deh 24 Desember ya. 24 Desember untuk lokalnya. Ada CC kembali teman-teman, ada CP ya, dia sudah ngambil 5,1 miliar, CP sudah ngambil 4,5 miliar. Artinya ini cenderung diakumulasi sama si bandar, CC sama si CP. Oke teman-teman ya, lanjut kita ke MBN siapa? Bupa. Bupa apakah bisa apa ini? Apakah bisa rebound? Nah, kita cek ya. Bupa apakah bisa rebound? Nah, kita cek di sini Bufa ya. Bupa udah dibahas belum? Kalau ada garis-garis berarti sudah dibahas. Oh, udah dibahas lama teman-teman. Harusnya nih target yang pertama sudah kejemput teman-teman. Tinggal target tanggal 13.02-nya yang belum kejemput di 138 gitu kan. Nah, kita cek di sini teman-teman posisi sekarang ya. Nah, ini untuk mengecek, makanya kita butuh yang namanya 3 garis ini teman-teman. Itu untuk mengecek murah, mahal sama sedang. Nah 3 tahunan. Kita cek untuk 10 tahunan tuh. 10 tahunan itu dia dalam posisi di downtrend kan, dan dia di 60 pernah disuspend kan, pernah disuspend. Terus dikebawahin lagi ke angka sampai 33 ya. Ini kena apa ini? Kena apa nih? Kena FCA ya, pernah kena FCA ya. Kena suspend, pernah nggak benar teman-teman ya. Pernah kena suspend ya, jadi cenderung kalau biasanya kalau emiten-emitennya kena suspend dan cenderung up lagi teman-teman, itu punya bandar teman-teman ya. Maka hukum bandar apa? Beli semurah-murahnya, jual setinggi-tinggi, itu hukumnya teman-teman. Apakah bisa rebound lagi? Kalau ada bandarnya pasti rebound teman-teman ya. Perhatikan di sini rebound sekali teman, langsung ke bawahin lagi, terus rebound lagi, berarti ada kesempatan. Nah ya, kalau targetnya jangan di 1181, udah di sini aja, di harga yang paling agak tinggi dikit lah, di angka 89 teman-teman ya. Atau enggak di angka berapa ini, agak rendahan dikit di angka 86 gitu teman-teman ya. Nah, kalau sekarang apakah bisa rebound lagi? Bisa teman-teman ya, karena sudah tanda-tanda kenaikan sudah ada. Kita hapus dulu teman-teman, targetnya sudah tercapai, tinggal satu lagi di angka 138. Nih target selanjutnya, kalau dia rebound lagi bisa ke arah 123. Ini penurunannya kita hapus dulu ya.
Kita gedein dikit, apakah ada peluang lagi? Nah, di sini ada kenaikan lagi di angka 1117. Dan cenderung di sini kosong, teman. Artinya saya tidak punya tahanan di situ karena cenderung rapih dia pembuangannya. Nah, terus bagaimana sekarang? Karena MA10 masih di atas, MA20 juga lagi menuju ke bawah. Kita ukur berapa persen dari sini, teman-teman ya. Ada tingginya ke sini berapa persen? 38% teman-teman ya. Harusnya sih 30. Kalau normal reboundnya itu rebound sedikit, teman-teman, rebound sedikit ya. Itu sekitar 30%. Tapi kalau pingin tidak kena FCA ya minimal dia harus sekitar 48 58, teman. 48-an lah ya. 48% kalau turunnya seperti ini gitu ya. Suka ada toleransi 48%, teman-teman ya. Nah, ini hati-hati penurunannya sudah disentuh teman-teman di angka 70 ya. Pas banget di harga gapnya tersentuh sama shadow. Nah, ini upayakan teman-teman, ini kan si Banaloka sama si Poren lagi jualan ya. Kalau perhatikan teman-teman tanggal 21-nya itu di si domestik itu ternyata si Banaloka jualan. MU ya, KK, EPYU broker bagus semua jualan. Yang nerima siapa? YP, XL, CC, XC gitu. Walaupun di atasnya ada si CP gitu kan per hari ini ya. Nah, bandar lokalnya siapa yang ngejual sampai 473 ribu lot? Ada ZP, ada AG, teman-teman ya, ini yang ngejual nih ya. 473 juta ya. Si ZP sama si AG, teman-teman. Si AG sedikit amat, cuma 17. Si EP sedikit, si AK sedikit, CC sedikit yang ngambilnya. Artinya ini masih ada pembuangan, teman-teman ya, hati-hati aja ya. Mudah-mudahan sih ditahan ya di angka 71-nya. Apakah bisa rebound? Bisa, teman-teman, karena ini adalah emiten yang cenderung dikuasain sama bandar, teman-teman ya. Kalau teman-teman perhatikan ini si Bufa ini, kita lihat untuk statistiknya. Ini kalau terjun bebas begini mah enak, teman-teman, tinggal tunggu aja emas sebelum di bawah kena. Tunggu sabar, teman-teman. Biarkan dia ada kenaikan sementara, biarkan aja. Ini harusnya kan sekitar berapa tadi? Udah 38 ya, harusnya ada pantulan sementara, teman-teman ya. Apakah dia nunggu 37, 42, sekitar 40-an ya, turun sampai 40-an ya, ada kali kan. Mudah sini ini sudah mulai ada dorongan sih, teman-teman ya. Bupa, saya lihat statistiknya dulu deh. Katuan dari mana, teman-teman? Kalau ada bandar yang suka saya bilang itu, teman-teman, kalau ada bandar nih, ini minus 94, teman-teman. 194. Yang punya PR rasio plus 194 baru ini ada bandarnya juga, sama ada bandarnya, teman-teman ya. Ini ada bandarnya, teman-teman ya. Kenapa? Karena sudah minusnya aja sudah ratusan persen gitu, ratusan kali gitu, teman-teman ya. Punya hutang nggak dia? Hutangnya berapa nih? Hutangnya masih dalam tahap normal 0,49, 0,5 batas normalnya, teman-teman. Ini untuk PBB-nya 4 kali 1,62 masih cenderung murah, teman-teman ya. Jadi si Bupa ini dalam posisi sebenarnya masih ada posisi murah, masih di bawah harga itunya apa nama, harga wajarnya, teman-teman. Kita cek di saham Bupa ini dia sebenarnya posisinya di mana. Gini untuk ngecek keseluruhan, teman-teman ya. Dari mulai sejak listing. Maka kita cari bah Google, karena bah Google itu serba tahu ya. Dari 54 2023, teman. Oh, ini lagi di up, teman-teman, lagi di up ya. Lagi di up, di downtrend kan. Udah melebihi. Saya harus cek dari ini, teman-teman. Listingnya harganya berapa sih listingnya? Dari data seperti ini bisa diketahui, teman-teman. 260, teman-teman, harga listingnya ya. Nah, ini kan tertinggi berapa? 13. Ah, kita cek deh, teman-teman, di sini nih. Bufa. Saya jadi penasaran, teman-teman. Ini Bufa, saya 10 tahunan, teman-teman ya. Ini 10 tahunan aja. Tahun 2015, teman-teman ini. Ini si Bufa ini tahun 2023 ya. Yang terdeteksi tahun 2023, teman-teman. Dimaksimalkan berarti si Google nggak punya data nih, teman-teman ya. Nih. Listingnya aja kan tahun 2010, teman-teman ya. Ini cenderung emiten lama, teman-teman ini. Ini mah pernah stock split.
Oh wajar pernah stock split teman di sini, pernah stock split berarti kan pernah harga termahal teman-teman, langsung di downtrend kan gitu kan. Jadi kalau ke harga 136 wajar lah teman-teman, bisa lah ya. Ini 176 juga target saya itu ada teman-teman ya. Oke teman-teman, masih cenderung banyak targetnya ke 265, dua dua apa dua dua berapa di angka 270-an ya, 270, 2265 lah, itu juga ada targetnya teman. Kalau ditanya apakah bisa ribuan, bisa teman-teman, asal teman-teman bersahabat dengan waktu, cenderung ini akan ribuan kembali teman-teman ya. Karena kalau kalian lihat dari apa namanya, dari silsilahnya gitu kan, silsilahnya ternyata di sini banyak PR-nya teman, banyak PR yang harus dikerjakan. Kalau sekarang lagi begini kan lagi gonjang-ganjing aja teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk si Bufa ini ya, masyarakat cuma 21%, cenderung sedikit teman-teman ya, cenderung sedikit. Cuman dari LK-nya kan lagi carut marut dari LK-nya lagi carut marut, PR ratio-nya 194 ya. Kalau kita cek di sini 47 teman-teman, artinya cenderung murah sih teman-teman, secara punda juga murah, ini masih murah. Jadi teman-teman kalau punya koti 118 ya masih bisa lah teman-teman ya. Nanti kalau mau average di harga bawah aja teman-teman ya, di harga bawah aja. Ini kan pernah kena FCA soalnya. Macam harga sampai 30 perak itu harganya nih. Kalau istilahnya kalau diambil lagi sama bandar, berarti betul dia akan ada aksi dari seorang bandar untuk memaaf harga sekarang teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk Bupa seperti itu ya. Kita lihat Jati teman-teman ya. Jati nah, Jati hari ini masih dalam proses pembuangan dari seorang bandar lokal dan foreign teman-teman ya. Kita cek di pasar nego, kita dari bulan Januari Februari tanggal 3 tidak ada yang signifikan. Kita cek dari regulernya, ada si CP spesialis bawahan sudah ngambil 3, baru sedikit teman-teman ya. Kita cek 3 bulan terakhir, 3 bulan November berarti ya, November kita cek 0,35 masih bisa. Harusnya secara teoris ini tidak kena FCA teman-teman, soalnya ini transaksi masih 59.000 lot ya, walaupun net value-nya cuma 0,3. Standarnya harusnya kalau pingin aman di 0,5 teman-teman, 0,5 miliar atau 0,5 0,6 lah standarnya gitu ya. Jadi cenderung aman. Secara transaksi masih 5 juta per hari selama 3 bulan, dan secara net volumenya masih 10.000 selama 3 bulan. Artinya masih lebih daripada cukup untuk tidak kena FCA teman-teman ya. Dan jika laporan keuangan rajin kan, laporan keuangannya rajin ya. Kita lihat laporan keuangannya rajin kan. Kuartal 4-nya udah keluar belum? Kalau kuartal 4-nya keluar, karena ini sudah lumayan agak lama dikit teman-teman ya. Kita akan bahas untuk harga wajarnya, apakah masih punya harga wajar gitu kan. Kita lihat Jati di sini untuk harga PR rata-ratanya berapa teman-teman ya. Jati. Kalau ini emiten yang bisa diapakan teman-teman. Jati di up duluan ya, dari 135 ke angka 230. Artinya sudah di up duluan, sudah dijontaikan ke pasar. Mungkin nanti kenaikan hanya sampai sini aja lah, 126 akan cukup teman-teman ya, sejati itu ya. Nah, Jati masih dibuang teman-teman sama bandar lokal dan foreignnya. Jadi cenderung teman-teman harap bersabar aja. Smart Money kembali ngambil, cuman di sini tidak dibuka kerannya teman-teman, biarin aja. Nah, kita lihat LK-nya juga masih bagus, masih ada kuartal 3-nya 48. PR rasionya berapa di sini 65, artinya masih cenderung murah ya teman-teman ya. Kalau kita lihat tidak angka-angka teman-teman ya. Revenue kita lihat 114 ke 131 ada peningkatan. Sebenarnya secara revenue ada peningkatan, EPS-nya juga ada 1 perak teman. Untuk TTM-nya 1 perak lumayan lah teman-teman ya. Untuk PBB-nya pas di 1, artinya harga sekarang adalah di 1 kalinya teman. Artinya dia dalam posisi sekarang di harga bukunya teman-teman 50 itu pas gitu kan. Ya di sini teman-teman masih ada pembuangan ya dari bandar lokal dan foreign, tapi cenderung selama 3 bulan ini diakumulasi sama si Ajat sama si CP, karena si CP adalah spesialis bawahan teman-teman ya. Cenderung juga yang ngebuangnya juga bandar-bandar lumayan, sama si MG, si JP ya, si LG juga ngebuang ya.
Nah ini kita tunggu aja pungutan daripada bandar lokal dan foreign cenderung sekarang belum ada pungutan ke pasar nego. Ada yang lebih besar nggak pasar negonya? Di net kan cuma 700. Ada si PS teman-teman 4 miliar ya. 4 miliar sudah ngambil, artinya si AZ juga buat apa barang sebanyak ini, apalagi di harga pas teman-teman. Dia ngambil dari si CP. Si CP berusaha ngambil barang. Kenapa katanya ngambilnya di pasar nego? Karena kalau di pasar nego ketahuan teman-teman ya, ketahuan transaksinya gitu, besar sekali gitu kan. Cuman kalau di pasar nego kan nggak terdeteksi di sini teman-teman ya. Jadi ini kecenderungan si CP sebagai bandarnya, tetapi sebagian bandar yang lain sudah keluar, si CP mengut lagi baru 5.000 cuma selama 3 bulan, tetapi si CP ternyata ngejual ke si siapa di pasar nego ke si PS sama si Ajet di pasar nego dengan harga pas teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin seperti itu ya untuk Jati ini. Tunggu aja pungutan balik daripada seorang bandarnya dan tunggu dibuka kerannya. Kalau sudah dibuka keran, cenderung teman-teman kepada keluar ya, cenderung akan lebih ringan lagi untuk di up-nya teman-teman ya. Lanjut ada DAS teman, DAS ya. DAS DAS ini emiten yang luar biasa teman-teman, terus di up ya, tinggal nunggu penurunannya aja nih kapan gitu ya. Ini target penurunan target kenaikan sudah ditempuh teman-teman ya, di angka 6.400. Ini target penurunan juga sudah ditempuh. Jadi semua target penurunan kenaikan sudah di up sama dia, sudah coba kita panjangin dikit ya. Apakah dia akan bisa di up lagi? Ini teman perhatikan ini. Ini adalah area kenaikannya. Terus ini area penurunannya di sini teman-teman. Sebelum sudah mulai di bawah candle lagi, tapi ini kepala kembar, hati-hati teman-teman kepala kembar ya. Dan ini juga gap, teman, ada gap kecil di angka 6.900. Nah kita akan cek teman-teman ya. Kita akan cek gedein dikit ya. Nah ini si DAS ini kan salah satu emiten yang ada bandarnya teman-teman ya. Kalau istilahnya nggak ada bandarnya nggak mungkin diginiin teman-teman. Padahal semua emiten juga tinggal kecenderungan bandarnya nih. Nah ini belum ada apa-apanya teman-teman, secara garisnya belum ada, artinya biarin aja lah mau ke arah manapun ya, sesuai keinginan bandarnya. Cuma hati-hati aja, saya sudah menemukan area penurunan di angka 5.400. Di sini cenderung bagus teman-teman ya, sama di angka 3.600, apalagi di bawahnya ada tanda-tanda penurunan juga di angka 2.120-nya teman-teman. Nah ini sempat di angka di suspend di sini ya. Nah dia kalau naikin bagus teman-teman, turunin naikin lagi, turunin naikin lagi gitu ya, cenderung bagus sih teman-teman ya. Ini bandar lokal juga terus akumulasi, bandar foreign juga terus akumulasi, artinya ini cenderung terus dijual belikan teman-teman ya. Kalau kita lihat dari sini cuma 3 juta lot aja dari harga 880. Masih ada kemungkinan ke atas lagi ya teman-teman, karena ini juga sedikit teman-teman. Kalau kita cek dari tanggal 11 November kita lihat untuk all-nya, kita cek untuk all-nya, kita crosskan dulu biar update. Kita cek untuk regulernya. Nah ini baru sekitar 400-an lah, kurang lebih 400-an teman-teman, cenderung masih banyak istilahnya barangnya yang belum dikeluarkan. Kalau kita persenkan dari 3 juta paling berapa persen doang teman-teman ya. Jadi ini masih ada kemungkinan di up teman-teman, karena si bandar lokal pun terus akumulasi dan memaaf harga. Bandar foreign pun sama teman-teman, cenderung diakumulasi dan memaaf harga. Perhatikan pengambilan lebih banyak daripada pengeluarannya. Walaupun foreign per hari ini ada pembuangan, tapi pengambilannya lebih banyak. Nah teman-teman, MA11 juga sudah mulai berada di bawah candle lagi. Nah kadang-kadang yang menjadi kesulitan, bukan kesulitan, kadang-kadang kita menjadi ragu teman-teman ketika sudah turun begini kan. Nah lebih baik ya udah, kalau teman-teman ragu ya udah jual aja, sebenarnya seperti itu teman-teman. Tapi kalau teman percaya dengan istilah emitennya atau bandarnya ini bagus nih gitu kan, si HP kata habis, makanya teman-teman udah pertahankan aja sampai kapan? Sampai benar-benar dia putar baliknya itu secara signifikan teman-teman, ke bawah gitu ya. Mulai seperti ini kan ke bawah lumayan gitu teman-teman, karena area penurunan sebenarnya masih banyak teman-teman, di angka 3.600 gitu kan. Nah kalau kita lihat ini si DAS ini dari angka-angka teman-teman ya, dari angka-angka kita bisa melihat bahwa si ini itu masih dikuasain sama bandar atau hanya belum menuntaskan pekerjaannya sampai ke level berapa gitu teman-teman ya. Nah ini sudah 73 kali teman-teman ya
PBP-nya juga 13 kali, artinya sudah udah wow gitu ya, harganya sudah wow teman-teman ya. Emang sih reviewnya 2,5 triliun gitu teman-teman, EPS-nya 21 perak, kalau dianualiskan 87. Teman, ini masih dalam tahap manipulasi teman-teman ya, manipulasi. Kenapa? Belum cukup teman-teman, belum cukup ini. Tapi ini secara hitung-hitungan sekarang PR-nya itu di angka 73, artinya sudah mahal banget teman-teman ya. Karena saya tidak punya pembanding lagi di sini, berapa ini harga PR rata-ratanya teman-teman selama 3 tahun, kan baru kemarin sore kan ini menteknya gitu kan. Di sini ya kuasain sama teman-teman kitanya pada keluar, maka di sini kalau cenderung begini bagus ya, berarti kecenderungan di up-nya ada, apalagi hanya keluar sekitar 14.000 lot aja gitu kan. 14.000 lotnya ya 400.000 lot ya, cenderung masih dalam posisi yang sedikit banget gitu teman-teman ya. Oke teman-teman, per hari ini ternyata si Bandar Poren keluar tapi sedikit teman-teman ya, tidak menyusutkan gitu kan. Bandar lokal cenderung akumulasi lagi ya, karena setelah pembohongan di teman-teman kita, maka diambil lagi sama bandar ini si Ajat, si Ai sama si AG teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk das seperti itu ya, masih ada bisa di up ke atas lagi ya. Tapi harus hati-hati teman-teman ketika dia sudah jebol area sekarang nih 5386, karena saya tidak punya penurunan di sini teman-teman, hanya langsung ke sini aja. Jadi kemungkinan untuk turunnya agak sedikit riskan juga kalau langsung dibawa ke sini gitu kan. Cuma kalau dia pelan-pelan sudah terdeteksi teman-teman ya, pada si MA10-nya tidak menuju ke atas lagi, MA20 cenderung dia ke bawah gitu kan. Kemarin sempat dead cross di sini kan. Mungkin kalau ke sini bisalah teman-teman ya. Tapi hati-hati, tetap hati-hati ya di sini, karena si MA20-nya sudah lagi menuju ke bawah. Walaupun MA10 menuju ke atas, tapi MA pengikutnya ya si MA20 lagi menuju ke bawah teman-teman ya. Khususnya kalau dia golden cross lagi, ini ada si kepala kembar teman sini nih. Hati-hati ya, 2 dari 3, ingat teman-teman, 2 dari 3 artinya 2 naik 3 turun ya, masih ada kemungkinan, ada peluangnya seperti itu. Apalagi di sini juga dia meninggalkan si ekor merah teman-teman nih. Nah ya, hati-hati ya area situnya. Oke teman-teman, untuk das seperti itu ya, ada akumulasi daripada Bandar Lokal dan Poren, cenderung Bandar Poren berjualan hanya sedikit tapi diakumulasi terus, dan jumlah lot yang keluar juga baru sedikit, dari 3 juta hanya 400.000 doang yang keluarnya. Oke, das seperti itu. Ada suri teman-teman ya, bukan mati suri ya. Suri ya, suri wih, suri di 50 kan teman-teman ya, udah keluar ya dari suspendnya ya. Bukan suspend apa, di PKPU kan ya, PKPU kan sudah keluar, berarti sudah lunas. Dia luar biasa infonya teman-teman. Infonya kan masuk ke Kompas 100 ya, cuma harganya 50 ya. Nah, kabar gembira teman. Perhatikan kabar gembira apa ini? Smart Money sudah berkumpul walaupun hijau sama merah. Kita cek di sini cenderung datar, teman-teman biarin aja cenderung datar ya. Bandar lokal juga belum akumulasi lagi ya. Secara diam-diam Bandar Poren juga belum akumulasi lagi. Tetapi Bandar Poren masih ada di dalam teman-teman, walaupun sedikit tapi masih ada di dalam. Bandar lokal juga masih ada di dalam walaupun sedikit. Nah, yang banyak Smart Money teman-teman. Perhatikan Smart Money ya, sudah mulai ngambilnya. Keren banget teman-teman. Kita cek di harga sekarang nih dari 30 Januari deh. Untuk Smart Money-nya 31 Januari. Ada teman-teman kita yang masuk ya. Nah, kalau Smart Money seperti ini kan saya bilang bahwa si fund manajernya itu masuk di broker-broker lokal. Mungkin ini sebagian dari teman-teman kita, tapi sebagian juga ada yang masuk ke Smart Money. Biasanya kalau Smart Money itu kecenderungannya bandar lokal, teman-teman ya. Cuman broker bagusnya udah pada keluar ya, LS, CPYP ya, sama BQ sama YU ya. Tapi tidak menutup kemungkinan teman-teman sudah akan di-apply, karena kenapa? Sudah ada musuhnya. Bila mana sudah ada musuhnya, yaitu si bandar si Smart Money, kan kalau ngelawan retail sangat mudah teman-teman. Retail itu kalau di atas pasti pada beli, jadi si bandar itu jualan di atas sambil nurunin harga pada average gitu kan. Padahal kalau saya bilang kan, kalau mau average tunggu aja MA10 di bawah candle, dan catatannya harus 20% ke bawah. Itu juga belum tentu 20% ke bawah juga. Kalau masih ada penurunan, ikutin aja terus. Kenapa saya 20%? Karena itu adalah batas setengah dari 20 dibagi 35 aja, sekitar segitu teman-teman ya. Mungkin nanti walaupun istilahnya ada penurunan, mungkin setengahnya bisa kejemput teman-teman. Saya mengukur untuk setengahnya aja
kenaikan sementara. Jadi bisa kejemput teman-teman. Kalau sudah kaget, bukan kaget. Udahlah saya jual aja, mungkin teman-teman masih bisa kekejar. Seperti itu teman-teman ya. Kenapa saya bilang 20% untuk angka penurunannya. Oke? Smart money sudah mulai masuk ya. Koka, teman-teman, ada Koka nih. Ini teman-teman kita juga ya, teman-teman. Mungkin yang sudah ditanda low in low pay berarti sudah akan dibahas teman-teman. Koka lagi mulai downtrend. Garis yang saya gariskan untuk penurunannya sudah ketembus. Nah, kita ukur. Kita akan menjadi tukang ukur teman-teman ya. Koka ya. 20%. Nah, 20% teman-teman nih. Ini 20% harusnya ada pantulan dikit ya. Bisa ke arah mana pantulannya. Nah, mudah-mudahan bisa ke arah sini pantulan dikitnya teman-teman ya. Kalau dia mau downtrend biasanya ada pantulan dikit ataupun di bawahnya ya. Nah, teman-teman kalau mau average tunggu dulu ya, karena si bandar lokal lagi jualan dulu nih ya. Bandar foreign masih ada di dalam, maka bila mana ada kenaikan sementara bisa ke level 1100 gitu teman-teman. Nah, kita akan lihat di sini teman-teman si Koka ini dalam posisinya seperti apa. Nah, Koka adalah emiten yang di downtrendkan. Artinya masih ada kesempatan harga tingginya. Jangan tinggi-tinggi. Level 150 juga bisa. Kita cek ke belakang, teman-teman ya. Kita cek ke belakang dan ke atas. Tuh. Target utama dari 170, teman-teman ya. Udah saya cek itu berarti. Target utama di sini. Koka cenderung ini bandar kalau nggak si EP deh ini deh. Koka si EP ya. Siapa bukan? AI teman, U-nya si AI. U-nya si AI ini. Nah, kita deketin aja sini ya. Biar ketahuan. Nah, ini adalah emiten yang di downtrendkan tahun berapa nih? Tahun 2023. Saya belum bikin channel tahun 2023. Belum channel secara secara gamblang ya. Baru sekilas saja. Fokusnya itu tahun 2024 teman-teman bikin channel ya. Nah, ini adalah emiten, harusnya saya membahas dari tahun 2003 IPO, ada salah satunya ini teman-teman. Ini akan menuju harga teratasnya kembali. Kenapa? Emiten yang di downtrendkan terlebih dahulu. Ya, ini jadi hak dari prerogatif seorang bandar untuk membalas budi untuk membalas PR-nya yang tertera, teman-teman, yang terlihat ya. Biasanya berdasarkan hukum kebiasaan seperti itu. Teman-teman yang nyangkut di atas pasti kejemput teman. Awalnya kemarin yang average ya udah kejemput lah kalau yang average mah ya. Oke teman-teman, kita tunggu aja tanggal mainnya. Dia akan ke targetnya di angka 172 ya, itu target utama karena ini adalah emiten yang di downtrendkan teman-teman ya. Oke teman-teman ya, seperti itu ya. Jadi ini walaupun ada pembuangan teman-teman ya, walaupun ada pembuangan daripada bandar lokal cenderung masih ada di dalam, mungkin setengahnya baru ini ngambil jual setengah, ngambil lagi jual setengah. Jadi dia setiap pengambilan tinggi pasti ngejual setengah. Yang ini mark up lah harga lagi. Perhatikan MA20 nya masih menuju ke atas, MA200 juga lagi menuju ke atas, cuma MA10 aja yang didoyongkan. Ini kalau ini biasanya ada istilah air kenaikan. Tunggu aja sampai smart money masuk lagi teman-teman. Kecenderungan dia sideways agak lama dikit, kecenderungan, tapi mudah-mudahan sini tidak terlalu banyak gitu. Makanya ini garis penurunan angka 92 adalah PR yang harus dikerjakan. Ini juga ada PR yang harus dikerjakan. Mudah-mudahan sih bisa menembus PR-nya dulu teman-teman. Kalau PR-nya sudah ketembus cenderung aman, dia bisa naik bisa melakukan kenaikan lagi gitu ya teman-teman ya. Ini walaupun ada kenaikan suka sementara aja ke angka 112-nya, tapi kalau dia melanjutkan penurunan lagi akan lebih baik lagi ke angka 83 untuk menutup PR-nya dulu. Baru bisa ke target utamanya di angka 172. Oke. Bandar foreign masih ada di dalam dan cenderung akumulasi kemarin 3 hari. Di sini nih ya, 3 hari di sini nih. Ya, batas 3 hari yang lalu 4 hari yang lalu diakumulasi besar dan isi pembuangannya sedikit. Nah, terus di bandar lokal cenderung dia nurunin ya. Biarin aja nurunin dulu untuk menurunkan tensi dulu teman-teman ya. Bisa ke level 94 atau enggak ke angka 82. Oke. Jadi MA20 lagi menuju ke atas, MA10 lagi ke bawah. Mudah-mudahan bisa ada dorongan dari bawah lagi, si bandar lokal cenderung akumulasi lagi karena harus berbarengan untuk melakukan aksi kenaikan. Lokal, foreign akumulasi barang atau harga barang akan terjadi kenaikan. Perhatikan di sini juga
bareng-bareng melakukan aksi baru dia akan naik. Oke, 172 bisa teman-teman ya. Jadi yang nyangkut 172 masih cenderung aman ya. Oke, mungkin teman-teman seperti itu dulu ya, sampai sini kokak dulu ya. Nanti mungkin kita akan lanjutkan lagi ke emiten teman-teman berikutnya. Sekian dari saya untuk malam ini dan ciao.